Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Hafiz Yulianto, mahasiswa Prodi Informatika dari kampus Universitas Teknokrat Indonesia. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai buku Filosofi Teras. Terkadang, dalam perjalanan hidup yang singkat ini, kita seringkali menemukan diri kita tenggelam dalam gelombang cemas dan kegalauan. Bertanya-tanya dengan penuh keraguan, mengapa masalah-masalah datang bertubi-tubi, menghantam kita dari segala penjuru. Pada suatu titik, kita merenung, mempertanyakan esensi dari kehidupan ini yang katanya singkat, namun teramat banyak dikelilingi oleh berbagai rintangan yang tidak kunjung usai. Bahkan, ketika kita berusaha menghadapi dan menyikapi setiap masalah yang menimpa kita dengan berbagai cara yang kita kenal. Ketika kita mencoba tidak terlalu peduli apakah cara yang kita lakukan itu baik atau buruk, masalah tetap datang, menjadikan kita terjebak dalam labirin emosi yang kadang membingungkan. Namun, jauh sebelum zaman kita, lebih dari 2000 tahun yang lalu, filsafat telah menemukan akar masalah dari kebanyakan emosi negatif yang menggerogoti kita, serta menawarkan solusi untuk mengatasi hal tersebut. Di dalam genggaman filsafat stoikisme yang berasal dari masa Yunani kuno, terdapat pengetahuan yang dapat membantu kita mengatasi gelombang emosi negatif tersebut dan memperkuat mental untuk menghadapi segala lika-liku kehidupan. Perkenalkanlah buku Filosofi Teras, karya Henry Manampiring, sebuah karya yang telah mencuri perhatian banyak orang, bahkan viral di media sosial. Dalam video kali ini, saya Hafiz Yulianto akan membawa kita semua pada perjalanan untuk menjelajahi kedalaman konsep-konsep yang terkandung dalam buku Filosofi Teras. Dari pemahaman tentang asal-usul filosofi teras hingga penerapan praktisnya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita melangkah lebih jauh ke dalam pemahaman tentang esensi dari filosofi teras. Di dalamnya, kita akan menemukan pandangan yang mengajarkan kita untuk memusatkan perhatian pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, serta melepaskan beban yang terlalu berat dari faktor-faktor eksternal yang tak terkendali. Konsep dikotomi kendali yang diajarkan dalam buku Filosofi Teras menjadi landasan untuk membedakan antara hal-hal yang ada di bawah kendali kita, seperti tindakan dan pikiran kita sendiri, dengan hal-hal yang terletak di luar kendali kita, seperti opini orang lain atau peristiwa alam. Saya juga akan membahas tentang bagaimana filosofi teras hadir mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan alam, menghadapi setiap kejadian dalam hidup sebagai bagian dari keteraturan kosmos. Dengan memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah hasil dari rantai peristiwa yang sangat panjang, kita dapat melihat bahwa setiap masalah, bahkan yang terlihat remeh sekalipun, memiliki arti dan tujuan yang terkait erat dengan perjalanan hidup kita. Namun, filosofi teras tidak hanya berbicara tentang bagaimana kita harus merespon terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Lebih dari itu, filosofi teras hadir untuk mengajarkan kita memahami bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat ditemukan dari dalam diri kita sendiri, bukan dari hal-hal eksternal yang tak terkendali, dengan memusatkan perhatian pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, dan menemukan kedamaian batin dalam keberadaan kita saat ini. Kita dapat menemukan kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi segala tantangan hidup. Dalam pembahasan yang mendalam ini, saya akan membawa kita semua melewati konsep-konsep yang mendasari buku Filosofi Teras, serta memberikan contoh-contoh praktis tentang bagaimana kita dapat menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari. Bersama-sama, kita akan menjelajahi cara untuk memperkuat mental, mengendalikan emosi negatif, dan menemukan kedamaian batin yang kokoh di tengah-tengah gelombang kehidupan yang kadang tidak menentu. Dengan gaya penulisan yang jelas dan penuh semangat, serta penekanan pada penerapan praktis dari konsep-konsep stoikisme, filosofi teras
menjadi panduan yang berharga bagi siapapun yang ingin mengembangkan kekuatan mental dan kesejahteraan emosional dalam menghadapi segala tantangan. Jadi, mari kita bersama-sama menjelajahi kebijaksanaan kuno yang tetap relevan hingga saat ini, dan mengubah cara kita memandang dan merespon kehidupan yang kadang penuh dengan ketidakpastian. Saya Hafiz Yulianto mengajak kita semua untuk menyimak dan merenungkan pesan yang terkandung dalam buku Filosofi Teras, agar kita semua dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Sekian video dari saya. Apabila ada salah ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.